Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Bu Rahman, saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen pendidikan. Yang pertama, pengertian manajemen pendidikan. Manajemen pendidikan adalah suatu penataan bidang garapan pendidikan yang dilakukan melalui aktivitas perencanaan, pengorganisasian, penyusunan staf, pembinaan, pengkoordinasian, pengkomunikasian, serta pemotivasian, penganggaran, pengendalian, pengawasan, penelitian, dan pelaporan secara sistematis untuk mencapai tujuan pendidikan secara berkualitas. Ialah tadi pengertian manajemen pendidikan. Yang kedua, yang B, tujuan manajemen pendidikan. Yang pertama, produktivitas, di mana produktivitas tersebut adalah perbandingan terbaik antara hasil yang diperoleh atau output dengan jumlah sumber yang digunakan atau input. Produktivitas dapat dinyatakan secara kuantitas maupun kualitas. Itulah yang dinamakan produktivitas. Yang kedua, kualitas. Kualitas menunjukkan kepada suatu ukuran penilaian atau penghargaan yang diberikan atau dikenakan kepada barang, yaitu atau produk. Yang ketiga, efektivitas. Efektivitas adalah ukuran keberhasilan tujuan organisasi. Sioni mengatakan bahwa keefektifan adalah derajat di mana organisasi mencapai tujuannya, atau menurut Sirgovani, yaitu kesesuaian hasil yang dicapai organisasi dengan tujuan. Yaitu yang dimaksud efektivitas ialah yang bertujuan. Yang keempat, efisiensi. Efisiensi adalah perbandingan antara rencana dengan tujuan yang dicapai. Efisiensi lebih ditekankan pada perbandingan antara input atau sumber daya dengan output. Suatu kegiatan dikatakan efisien apabila tujuan dapat dicapai secara optimal dengan penggunaan atau pemakaian sumber daya yang minimal. Yang ketiga, yang C, pendekatan manajemen. Yang pertama, empirikal atau kasus. Ilmu dan praktik manajemen dikembangkan melalui pengkajian kasus yang telah dialami di masa lalu. Yang kedua, perilaku antar pribadi interpersonal. Ilmu dan praktik manajemen dipelajari melalui hubungan-hubungan antara pribadi pada organisasi dengan fokus kajian pada individu atau motivasinya. Yang ketiga, perilaku kelompok. Studi tentang pola perilaku kelompok dalam organisasi lebih dominan pada hubungan antara pribadi, yaitu tentang kelompok. Yang D, prinsip manajemen. Yang pertama, memprioritaskan tujuan di atas kepentingan pribadi dan kepentingan lainnya. Dua, mekanisme kerja. Yang ketiga, mengkoordinasikan wewenang dan tanggung jawab. Yang empat, memberikan tanggung jawab pada personil sekolah hendaknya sesuai dengan tanggung jawabnya. Yang kelima, sifat-sifat dan kemampuannya. Yang keenam, mengenai secara baik faktor-faktor psikologis manusia. Yang ketujuh, relatif nilainya. Yang E, fungsi manajemen. Fungsi manajemen yaitu kehadiran manajemen dalam organisasi adalah untuk melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efektif. Dan efisien secara tegas. Tidak ada rumusan
sama untuk berlaku umum untuk fungsi manajemen. Jadi fungsi manajemen ini adalah melaksanakan kegiatan agar suatu tujuan tercapai dengan efisien. Yang F, proses manajemen. Yang pertama, merencanakan. Merencanakan di sini adalah membuat suatu target-target yang akan dicapaikan atau diraih di masa depan. Dalam organisasi, perencanaan adalah suatu proses pemikiran untuk menetapkan secara matang atau terarah. Yang kedua, pengorganisasikan. Mengorganisasikan adalah proses mengatur, mengalokasikan, mendistribusikan pekerjaan, wewenang, dan sumber daya di antara anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Yang F, proses manajemen. Yang tadi yang 2, yang selanjutnya yang 3, memimpin. Memimpin institusi pendidikan lebih menekankan pada upaya mengarahkan dan motivasi para personil agar dapat melaksanakan tugas pokok fungsinya dengan baik, yaitu memimpin. Jadi memimpin di mana itu harus bisa mengendalikan personilnya. Yang keempat, mengendalikan. Mengendalikan institusi pendidikan adalah membuat situasi berjalan sesuai dengan jalur yang telah ditetapkan dan sampai pada tujuan secara efektif dan efisien. Yaitu tentang mengendalikan, di mana yaitu kita sebagai pemimpin harus bisa mengendalikan personilnya tersebut. Itu tadi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.